baru tahu ternyata di situ Galatia 3 nomor 13 itu merujuk kepada orang yang di kiri kanan Yesus. Di YouTube udah pada bilang jelas suaranya, di sini bilang jelas. Tuh kok Mr. Pausnya kok nggak jelas dengar saya ngomong. Bingung saya ini. Ada pendeta perempuan selalu. Wanita, silakan. Wanita, selamat siang. Ya, siang. Ya, undanganku kebaca ya. Belum baca. Undangan, aku kan mengundang sampean tadi. Ya. Aku belum baca, baru naik ini. Ya, silakan. Tadi buka, tapi aku nggak. Ya. Ya. Aku mau nyambung ya tadi ya, Pak. Itu kalau Galatia 3 ayat 13 itu, ini kan tulisannya gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Nah, permasalahan Bapak apa? Nggak ada masalah. Tadi tuh Paus itu yang menyangkal kalau di situ Yesus diajarkan sebagai orang yang terkutuk. Cuman tadi orang Katoliknya sendiri di sini Paus Fransiskus dia menyangkal kalau itu adalah Yesus. Yang tersalib kan Yesus. Yang disalibkan makanya Yesus. tadi dia membahas penjahat terus, bukan Yesus yang dia bahas. Sampai capek saya Bu menyadarkan dia. Jadi udah jelas Yesus di sini ya. Ya, Yesus. Di sini udah jelas Yesus ya. Yesus. Kalau Katolik memang jalan keselamatannya itu beda dengan Kristen. Yang mengajarkan Yesus kalau terkutuk di sini Bapak siapa namanya Bu? Ini Galatia kan ditulis Paulus ya. Paulus itu kan bapaknya orang Kristen ya. Iya kan? Rasul. Nah, Rasul, bukannya Bapak Rasul. Bapak ditolak lagi dulu, Ma. Hanya satu Bapamu, dia yang ada di surga. Jadi nggak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa kita panggil Bapak dalam arti rohani ya. Kan Yesus katakan hanya satu Bapamu yang ada di surga. Makanya orang Kristen tuh berdoa kepada Bapak. Jadi kalau ada pihak atau tokoh yang ngaku, oh engkau panggil aku Bapak, Papa, itu aku kayak seakan-akan pengganti Tuhan, itu sesat. Oh. Berarti ini sesat ya di sini ya. Wah. Siapa? Ini? Siapa yang mana? Mr. Paul juga. Kamu tidak mempunyai Bapak. Itu ada di mana? 1 Korintus 4:15. Bener tuh tadi kalau ada yang bilang, aduh jaringanku. Normal Faris. Bukan yang di laptop. Ini sesat ini. Soalnya dia melanggar perkataan Yesus. Kalau tadi orang Katolik itu bahas lagi yang lain. Cuma saya mau balik ke Galatia 3:13 ini. Ini ayat yang penting buat kita orang Kristen. Ya ini dulu. Ini kan ajaran bapaknya orang Kristen ini. Mau bahas ini kan ajaran bapaknya orang Kristen. Maksudnya diakui dulu kalau Paulus itu adalah bapaknya gitu loh. Itu dulu. Tunggu sebentar. Jadi di sini sesat Paulus ya? Enggak lah, cuman artinya beda. Artinya beda. Jadi nggak boleh tadi. Kalau Yesus kan udah bilang, saya juga tadi melarang menyebut siapapun bapak di bumi ini. Tapi kalau Paulus yang mendapatkan yang mengaku dirinya sebagai bapak, bapaknya siapa ya? Bapaknya orang Kristen kan gitu. Nah diakui dulu kalau Paulus itu bapaknya orang Kristen. Bahkan dia itu menjadi teladan yang harus diikuti. Akui dulu Bu, jangan loncat dulu. Karena di sini sedang membahas perbedaan antara ajaran bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus dengan bapaknya Yesus yang di surga.
Bapaknya Yesus yang di surga tidak pernah mengajarkan Yesus itu terkutuk. Bapaknya Yesus di surga mengajarkan Yesus itu hamba yang dikasihi. Pengajaran Yesus mengajarkan dia berdoa kepada Tuhan agar Yesus itu dipermuliakan. Tapi setelah Yesus tidak ada bapaknya Kristen yang bernama Paulus mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk. Gitu. Makanya dia sebelum terangkat itu berpesan kepada murid-muridnya. Apa dia katakan? Jangan kau sebut siapapun Bapak di bumi ini. Tadi Ibu juga sudah bilang gitu. Benar itu kata Yesus. Ya. Tapi ini kan oknum lain gitu. Kalau di 1 Korintus itu, Paulus itu memposisikan dirinya sebagai pendidik. Kalau orang Kristen kan di dunia itu kan harus ada pendidik dong yang ngajar. Saya juga tahu Alkitab itu kan ada pendidik saya yang ngajar gitu loh. Iya, dia mengaku sebagai apa di situ, Bu? Nih, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Iya. Berikutnya? Ya. Nah, tapi kalau Yesus, yang Yesus katakan itu di Matius, dikatakan hanya ada, dan janganlah kamu menyebut siapapun di bumi ini Bapa, karena hanya satu Bapakmu, yaitu dia yang di sorga. Itu bicara mengenai Allah sebagai Bapa rohani yang tertinggi. Jadi nggak ada satupun manusia yang boleh menyatakan, oh aku menggantikan kedudukan Allah itu. Nggak boleh. Itu mengartikan segala sesuatu. Nggak boleh. Coba, Bu. Gitu. Nah, iya, tapi makanya kan ini Paulus kan nulis surat berdasarkan pendapat pribadinya juga kan. Nah, enggak. Di situ loh banyak, Bu. Tapi jangan disangkal terus. sebagai pengajar itu boleh. Lah iya, dia mengaku sebagai bapak yang jadi panutan, bahkan dijadikan sebagai kitab sucinya orang Kristen. Jadi gini, mungkin saya salah kasih di awal ya. Jadi pengertian bapaknya, kalau pengertian bapak rohani dalam arti dia sebagai wakil Tuhan di muka bumi, menggantikan Allah, dia yang tertinggi di bumi ini, itu nggak boleh. Karena kepala gereja adalah Kristus, satu. Tapi kalau menyatakan Bapak sebagai pengajar, Bapak pengajar, Bapak guru pengajar, itu boleh, itu, dan itu yang dilakukan Paulus di sini. Di mana Yesus membolehkan, Bu? Yang ada itu larangan. Yang ada itu larangan. Pengertian artinya. Iya, siapapun itu di bumi ini, siapapun nggak boleh. Capek, saya nyebut huruf besar huruf kecilnya capek teman-teman, udah lelah mulutnya. Di situ dia melarang siapapun. Tapi ini yang lebih wow lagi, lebih fantastis lagi. Ini ya. Salah pemahaman. Apa itu yang salah pemahaman? Sebentar ya, saya tuntaskan dulu ya, nggak nyampe semenit. Lebih fantastis lagi, ya, Paulus itu menjadi bapaknya orang Kristen. Dia mengaku yang dalam Kristus Yesus. Yang dalam Kristus Yesus, akulah yang menjadi bapakmu. Saya baca ya. Kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Nah, saya tanya dia dulu ke Yesus ya, berdasarkan yang tertulis. Ketika Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Nah, di situ Yesus merujuk kepada Paulus atau kepada Bapa yang di surga? Bapak di dalam aku itu yang Yohanes 10 ya? Ada di Yohanes 17:21. Alif, kalau Yesus nyapa Bapak itu Allah sebagai Bapak. Sebentar ya Pak Kapo ya, satu-satu. Saya pelan-pelan juga kok. Pak, sebentar aja, saya cuma mampir aja. Jadi Allah yang disapa oleh Yesus adalah Bapak. Kalau Paulus menyapa diri sebagai Bapak, itu dia sebagai soko guru, memberitakan Injil Bapak Yesus. Ya, Injilnya juga Injil versi Paulus, Pak. Injil yang diberitakan Paulus sebagai Injil Paulus, guru. bukan Injil Yesus. Injil lain. Kalau ada malaikat atau siapapun yang memberitakan lain dengan apa yang diberitakan tadi kan Paulus. Yesus itu sudah mengajar. Itu Yesus yang dicatat oleh keempat muridnya.
maka terkutuklah dia. Dicatat Itu oleh keempat muridnya kan di situ pengajaran Yesus. Tapi tiba-tiba ada yang mengaku sebagai bapak dan punya Injil. Injilnya Galatia, Roma, Korintus. Itu dari mana itu? Terus dia mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk di kayu salib. Tadi saya tanya, emang Bapak yang di surga mengajarkan? Emang Yesus mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Kan enggak. Bahkan dia berdoa kepada Bapaknya. Minta doa apa dia? Dipermuliakan. Dan bangkit dari ketiga. Mengenai yang Galatia. Itu aja. Apapun juga kontennya adalah intinya yang Anda sekarang akui kalau Paulus itu bapaknya orang Kristen. Anda akui, Pak Ini Kapol. kan yang ditolak oleh Abang kan menolak. Enggak, loh. Yesus. Saya sedang mengajarkan orang Kristen suka menolak kalau Paulus itu bapaknya. Kami nggak menolak. Ya sudah, tadi ibu itu menolak, Paulus menolak. Setelah diberikan data baru nerima, gitu loh. Paulus adalah soko guru kami, Bang. Soko guru. Bapak bukan soko guru, Bapak. Petrus, soko guru kami. Bapak, Bang. Pengakuannya Bapak, Bang. Yohanes, soko guru kami. Abang nggak itu pengakuannya siapa? Kok Anda mulutnya lebih cerewet dari perempuan sih? Bukan, Abang. Iya, Anda bukan perempuan, tapi mulutnya lebih cerewet daripada perempuan. Mulutmu itu loh. Ya sudah. Mulutmu itu loh lebih cerewet daripada perempuan. Terima kasih ya. Yang ibu itu aja tadi santai, kita ngobrol santai. Saya menyampaikan sesuatu pakai data. Kalau tidak setuju, silakan dibantah. Kalau narasi saya salah, silakan dikoreksi. Petrus soko guru kami, Paulus soko guru kami. Yang sedang dibahas itu bukan soko guru, Bapak. Yang diberitakan adalah Yesus yang wafat dan bangkit pada hari ketiga. Itu aja, Abang menolak. Kenapa nggak mau gantian ngomongnya? Kenapa nggak mau tertib? Saya lagi baik-baik ngobrol. Gini loh, kan saya bilang itu karena ada data. Kalau salah dikoreksi, kan gitu. Saya sedang tidak mengatakan Paulus itu adalah bapak yang di surga, juga tidak. Dan ini pengakuan Paulus yang menjadi teladan orang Kristen yang Boyo diikuti. Awalnya kan tadi juga pada nolak. Pak, gitu mungkin si bapak yang tadi itu karena dia pikir penjelasan saya itu kurang tepat, makanya dia bantuin. Saya sih terima penjelasan makanya dia. Bu, saya bilang sabar, diem dulu. Jadi nggak boleh tantrum dulu gitu loh. Enak kita kalau ngobrolnya gentian. Ya silakan Ibu. Ya, nah, jadi gini saya perbaiki ya. Kalau Bapak dalam arti rohani dia tertinggi di dalam gereja itu tidak ada gitu loh. Tapi kalau sebagai guru pengajar bisa panggil Bapak. Tapi dan Paulus itu dia adalah peletak dasar juga dalam pengajaran agama Kristen. Dan Paulus juga katakan boleh ikut dia selama dia mengikuti Kristus. Jadi kalau si Paulus ini udah melenceng, jangan ikut dia. Jadi selama Paulus ikut Kristus, ajaran Kristus, ikut Paulus. Itu berlaku juga untuk semua guru-guru atau orang di dalam Kristen, Pak. Jadi selama di sini, Bu, itu ajarannya masih benar ya kita ikutin. Di sinilah Bu, kita ketemu poinnya. Di sini kita ketemu poinnya Bu ya. Nah tadi pertama ya, saya tidak merubah kata apa yang diterjemahkan, bahwa pengakuannya itu sebagai bapak. Terlepas nanti penafsirannya seperti apa. Bahkan orang-orang Kristen itu sering mengatakan itu maksudnya bapak rohani kami. Itu mereka sering bilang juga gitu. Nah berikutnya Bu, contoh Injil yang diberitakan oleh Paulus asal tidak menyimpang. Loh, pernah nggak Yesus mengatakan satu, ini saya sebutkan, hukum Taurat itu kutuk dan membatalkan hukum Taurat? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Ada nggak? Yesus mengatakan seperti itu, hukum Taurat itu kutuk dan dia membatalkan hukum Taurat. Ada nggak? Perkataan Yesus yang sumbernya dari Bapa yang di surga.
Di Galatia sebentar ya, Galatia 3 ya. Ini yang mengatakan itu, yang ayat yang artinya itu sama seperti itu, dan sebenarnya Galatia 3 ini penggenapannya itu ada di Yesaya 53 ayat 6. Yesaya itu nabi perjanjian lama. Jadi ini penggenapan dari nubuat Yesaya. Ini kan dikatakan di situ Yesus terkutuk, Bu? Abang, saya permisi ya, saya mau kerja, Bang. Loh, Paus udah dipanggil jemaat atau ditelepon? Jangan-jangan salah narasinya tadi. mau kerja, Bang, Iya. Silakan Bang ya. Makasih ya waktunya ya. Kita diskusi baik-baik. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa itu? Jadi artinya sebenarnya yang terkutuk itu saya atau semua manusia lain karena dosa. Upah dosa adalah maut, ya. Itu penjelasan Paulus lagi itu mah. Itu menyebabkan saya atau manusia lain itu terkutuk. Tapi Kristus itu mengambil alih kutuk yang sedianya harus saya tanggung, Kristus yang tanggung. Sebenarnya itu artinya Galatia 3. Bukankah Yesus itu justru dari korban? Dia kan tidak bersalah, difitnah agar ditangkap. Kayak mana ini ibu ini? Ini gini ya, coba kita logika ya. Yesus hendak disalib aja, ini dalam perspektif Kristen. Itu tuduhan fitnah keji terhadap Yesus. Yesus dituduh kerasukan setan, Yesus dituduh berkolaborasi dengan iblis, Yesus dituduh menghujat Tuhan, Yesus dituduh hendak memberontak. Kesalahan-kesalahan dicarikan untuk Yesus agar Yesus ditangkap. Nah, itu berarti kesalahan. Setelah Yesus ditangkap akibat kesalahan lalu disalib, juga dikatakan sebagai penanggung kutuk. Ini gimana ceritanya ini? Kok jadi begini, Bu? Ibrani kan menyatakan Kristus itu tidak berdosa, dia tidak ada dosa. Misteri lagi, kitab misteri lagi yang dibahas. Berarti itu semua tuduhan-tuduhan orang Farisi, orang Yahudi itu tidak ada bukti, tidak beralasan, tidak benar. Nah itu dia. Artinya, maaf kata ya, adalah tindakan yang biadab yang dilakukan oleh mereka terhadap Yesus, betul? Iya. Kenapa malah jadi Yesusnya yang dikatakan menanggung kutuk? Udah tahu dia tuh korban salah tangkap. Kayak mana ini ibu ini jadi narasinya? Saya bilang, ya karena itu dalil yang ibu bawa pasti berdasarkan dari bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus. Ada nggak Yesus berkata seperti itu? Nggak ada. Di dalam Yohanes 17 nomor 1, nomor 2 dia berkatakan dia di situ sudah menyelesaikan tugasnya. Dia menyampaikan firman Tuhan. Di 8-nya dia katakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Berarti semua pengajaran sudah disampaikan. Makanya dia berdoa, ya Bapa, permuliakanlah anakmu sebagaimana kemuliaan yang kumiliki. Lah, dia berdoa kepada Tuhan agar dipermuliakan. Tapi kenapa setelah Yesus tidak ada, Paulus mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk, bahkan mengambil kutuk orang lain. Lah, kapan cerita Yesus seperti itu? Justru tadi katanya Yesus itu korban dari penangkapan orang yang jahat. Yesus sendiri bukan orang yang jahat. Udah salah tangkap, dijadikan pula sebagai yang terkutuk. Siapa yang mengajarkan ini? Yesus tidak mengajarkan ini. Bapak di surga tidak mengajarkan ini. Ternyata ini bapaknya Kristen yang bernama Paulus. Itu memang yang sudah mengajarkan rencana Allah bahwa Kristus itu harus menanggung kutuk hukum dosa bagi umatnya. Itu pada waktu malaikat mengabarkan kelahiran Yesus kepada Maria, itu dikatakan dialah yang akan menanggung dosa umatnya.
Itu arti Di mana nama bunyi Yesusnya seperti itu? karena itu dikatakan Mesias kan. Ada di Lukas. Dia akan menanggung kutuk dosa dunia, itu di mana dia bilang? Bentar ya. Tadi di Yesaya itu kan ya, Yesaya itu kan juga nabi Tuhan. Tadi kan sudah bilang kan, saya sudah bilang Yesaya 53 Di mana ayat dikatakan 5. di situ terkutuk Yesus? Kalau Matius, di Matius 1 ayat 21. Nah, pasti Matius 1, saya paham, tapi saya nggak mau nyuapin lah. Cuman nggak ada di situ. Kata-katanya begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, caranya bagaimana Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka? Dengan mati terkutuk. Nyuruh bertobat. Kok nyuruh dengan mati? Tidak. Dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Kalau mau menyerukan bertobat aja, Allah itu tidak harus mengutus anaknya ke dalam dunia menderita. Yesus nyuruh orang bertobat tujuannya untuk apa, Bu? Dia bisa suruh nabi-nabi saja, Pak. Kalau cuma ngomong suruh bertobat. Bukan. Yesus sendiri mengajarkan bertobat itu tujuannya untuk apa? Bertobat dalam Alkitab itu satu harus datang kepada Kristus untuk pengampunan dosa dan juga berhenti dari cara hidup yang lama. Itu kayak mata uang logam dengan dua sisi, dua-duanya itu harus dilakukan. Ya, artinya dia mengajarkan bertobat. Bertobat itu kan menyesali perbuatannya, mohon ampun kepada Tuhan, kan bertobat, Bu. Kalau saya sederhanakan kalimatnya ya, saya sederhanakan ya. Bertobat itu kan mohon ampun kepada Tuhan. Setuju nggak? Enggak. Kan kalau Bapak bertobat mohon ampun kepada Tuhan, itu untuk dosa yang mana? Ya dosa yang diperbuat lah. Kok dosa yang mana? Jadi bertobat menurut Ibu apa? Kita kan semua manusia pada itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, ya. Dan dosa itu menyebabkan hubungan manusia itu terputus dengan Allah. Kenapa jadi begini? Ini contoh nih ya, saya coba buka dulu ya. Kalau di Markus juga ada bahwa dia memerintahkan bertobatlah itu banyak. Saya coba misal buka begini ya, di 1 Yohanes nih dikatakan nih. Aduh, Pak Arif bentar, aku ada yang manggil, ada tamu bentar ya. Pakai mungkin. Ya, sabar ya, Bunda Anita. Terus saat yang buka Komal pasti saya share untuk teman-teman Kristen masuk ke Bunda Anita ini. Baru tadi pagi cuman barusan yang bisa naik. Bunita Katolik ya? Aku Kristen, Pak. Oh, Protestan. Kristen ya, dari gereja Reform Presbyterian. Kenapa kalau ada si siapa? Boru nih. Kok saling cakar-cakaran kayak gitu? Kenapa? Boruni itu Advent ya? Kurang tahu juga mas saya. Sebenarnya pernyataan dia begitu dia naik itu kemarin itu langsung itu sebenarnya pernyataan penolakan berat terhadap Injil dan isinya Alkitab. Kalau dia bilang Paulus itu pengajar palsu, itu nggak usah jadi Kristen lah, karena Paulus itu tuh menulis banyak surat dalam Alkitab. Itu loh. Jadi dia mau pakai Alkitab. Tinggal dulu sebentar. Ada guys. Oke. Nah. Ya, tadi di sini diajarkan nih. Di sini diajarkan, saya baca ya. Jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Pak? Di mana? Dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Ibu ini Pernah banyak dengar belajar cuman- terus sih. 1 Yohanes 1 nomor 9. Wah, penginjilan hari ini sampai habis suara saya. Tadi pagi dilifkan di Bang Juma. Iya. Mana itu speakernya kayaknya pecah lagi. Iya. Kayak menggema itu. Iya, baru dipasang mic-nya, belum disetel. Wah, udah keburu ini. Yang naik teman-teman Kristen ya, teman-teman. Bang Lehman ini Kristen. Kalau Kristen silakan ketik 1, Bang Lehman. Yang minta naik banyak ini ya 1 persatu ya, teman-teman. Ya cobalah, Ibu, gini loh maksudnya kan. Saya paham di sini memang setiap dalil, Masya Allah, syukran bidadari. Setiap dalil yang disampaikan oleh Kristen itu yang selaras dengan imannya, itu biasanya dari surat-surat Paulus. Makanya Pauluslah yang menjadi teladannya gitu. Sementara kalau menurut Yesus itu suka bertentangan kalau saya baca. Inilah yang dari tadi saya katakan, ketika Paulus menjadi bapaknya orang Kristen dan menjadi teladan orang Kristen, benar. Cuma banyak sekali pernyataan dari Yesus yang tidak dihiraukan. Contoh kayak tadi, ini mohon maafnya, makanya Yesus melarang menyebut Bapa. Tapi ada Pak, satu saya jawab ya, mengklaim Pak, ya. sebagai Bapa. Tadi kan Ya, saya jawab ya. Ini kan Silakan. surat Yohanes yang pertama ya. Nah, kalau saya bilang pengampunan dosa itu tidak bisa kalau tanpa darah Kristus itu menyucikan dosa kita dulu. Itu disebut di Yohanes 1 ayat 7. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kan Yesus dikatakan Dia adalah terang dunia kan ya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau mau kenal Allah itu pertama kali harus datang kepada Kristus untuk penyucian segala dosa. Begitu kita disucikan, itu hal-hal rohani itu menjadi lebih mudah untuk kita mengerti. Kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah, gitu loh. Nah, tapi tahu nggak? Tunggu dulu Pak, saya belum selesai. Tapi dalam perjalanan hidup sebagai manusia, itu orang Kristen tetap bisa melakukan dosa. Nah, begitu melakukan dosa, itu jalannya ya tinggal minta ampun, gitu loh. Itu fungsinya ayat nomor 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kalau syarat yang pertama di ayat Panjang yang 7, kali, tanpa darah, ya, tanpa darah Kristus, tanpa percaya darah Kristus, tanpa percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa, itu ayat 9 itu tidak berlaku. Jadi kata Yesus ketika Dia berkata, inilah darahku, itu merujuk kepada darah beneran atau darah alegoris, Bu? Kok jadi darah beneran sih, Ibu ini? Mengajarkan mengenai perjamuan ya, itu alegoris. Alegoris, tidak benar-benar darah. Iya, makanya kok jadi darah beneran di sini, Ibu ini memahaminya. Yang harus dipercaya orang Kristen bahwa ketika Kristus mati di salib, dia kan mencurahkan darahnya beneran kan. Itu yang harus dipercayai. Tapi ketika apa fungsinya darah Yesus ditumpahkan ngampunin dosa orang itu apa coba? Kalau beneran nih, tadi kan alegoris, tapi Ibu ada yang beneran. Jadi darah yang ditumpahkan dalam diri Yesus itu, murid Yesus aja pada lari. Ini gimana nih? Jadi bingung saya ini. Yang ada yang minta darah-darah itu makhluk-makhluk gimana gitu. Kok jadi gini ya? Agak ngeri saya kalimatnya. Itu satu. Kedua, ya di yang lain tadi, misal Yesus tuh mengajarkan masuk surga itu ya menjalankan perintah Tuhan. Itu ajaran Yesus. Makanya Dia mengajarkan bertobat. Tapi kembali lagi ke poin di sini ya.
menurut pengajaran Yesus yang sumbernya dari Bapa dan diajarkan di dalam Perjanjian Lama, tidak mengajarkan satupun bahwa Yesus itu adalah terkutuk. Betul kan Bu di situ? Yesaya itu Betul kan kan? Nabi Perjanjian Lama, kan dia mengatakan bahwa Iya. Yesus itu tertikam karena dosa kita, karena pemberontakan kita. Yesusnya tidak berdosa, Nggak ada kan mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk, nggak ada kan? Nggak ada kan? Dosa itu menyebabkan seseorang itu otomatis terkutuk karena upah dosa ialah maut. Bukan. Nggak ada pengajaran dari Yesus maupun dari Bapa kalau Yesus itu terkutuk, nggak ada kan? Jadi Alkitab itu panjang. Jadi Iya, mulanya banyak sekali. Surat dari Paulus apalagi lebih banyak. Perjanjian Lama itu di kitab Kejadian, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa itu udah dikatakan terkutuklah engkau, gitu loh. Iya, itu nggak ada yang mengutuk Yesus, tuh nggak ada. Cuman baru adanya di Galatia, baru di situ mengutuk Yesus. Kan itu dari tadi yang kita bahas. Bapa di surga tidak mengajarkan mengutuk Yesus. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa minta kemuliaan. Tapi setelah tidak ada Yesus, pengajarannya Yesus terkutuk di kayu salib. Inilah yang melawan ajaran Yesus. Ini satu contoh misal begini ya. Kita ke pengajaran lama, logis gak di sini? Ini di sini yang terkutuk tuh begini ya. Ini kitabnya Torah Musa ya di Ulangan. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Amin. Anda setuju nggak ini hukum Taurat ini? Iya, memang pernah saya baca ayat itu. Setuju ya? Karena penerima suap itu tindakan yang jahat, maka dia terkutuk. Bukan orang yang tidak bersalahnya yang terkutuk, kan gitu. Setuju ya? Setuju nggak nih Bu? Pelakunya juga bersalah dong, bukan tindakannya ya justru, doang kalau gitu. Justru yang terkutuk. Iya, yang terkutuk Bu, yang terkutuk. Iya. Nah, iya. terkutuk Korbannya terkutuk nggak korbannya? Korbannya terkutuk nggak? Korbannya mana? Ini nggak bicara mengenai korban. Lah orang-orang yang tidak bersalah yang dibunuh gimana sih? Oh, tidak. Tidak. Oke. Merujuk kepada kasusnya Yesus dengan Yudas yang menerima suap. Yang terkutuk itu Yesus apa Yudas berdasarkan ayat ini? Berdasarkan hukum Taurat. Berbeda ya Pak ya. Jadi, loh, kok jadi berbeda? Yudas kenapa? Ini kan kita banda Bu. Berdosa, dia menerima suap. Enggak. Kita selesaikan dulu. 3 ayat Galatia ya Paulus 3 lagi dalilnya kan saya bilang dia merubah hukum jadinya. Yesus sendiri tidak pernah merubah hukum. Malah Paulus yang merubah hukum gitu loh. Enggak, sekarang kepada ayat ini melihat kasusnya Yesus dengan Yudas, yang terkutuk berdasarkan firman Tuhan ini adalah Yudas. Setuju nggak Bu? Yudas ya, dia salah menerima suap. Iya, kan yang ini, berdasarkan firman Tuhan ini yang terkutuk adalah Yudas. Kan bener kan? Berdasarkan firman Bapaknya Yesus di Ulangan 27 nomor 25, yang terkutuk adalah Yudas. Betul? Kenapa jadi berat? Ini nggak bilang bicara mengenai Yudas ya, ini bicara mengenai. Lah, kan Yudas menerima suap Bu. Ya, tapi kalau berdasarkan hukum ini dia terkutuk. Iya kan? Nah, berdasarkan hukum Musa, Torah Musa, maka yang terkutuk itu adalah menerima suap yang bernama Yudas, sementara Yesus yang tidak bersalah tidak mungkin terkutuk. Pertanyaan saya, kenapa ketika masuk ke dalam ajaran Kristen yang diajarkan bapaknya yang bernama Paulus, diganti menjadi Yesus yang terkutuk? Itu kenapa? Karena Yesus menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Berarti itu untuk ajaran dosa. Yudas sama seperti ajaran Paulus ada Paulus merubah hukum Taurat ini ya Bu ya.
Bu, ajaran Paulus berarti merubah hukum Taurat ya? Enggak, tidak merubah. Lah, kan tadi yang terkutuknya Yudas. Ya. Kenapa Tapi diganti Yesus? Ketika di atas kayu salib dia berbicara mengenai dosa umatnya keseluruhan. Kalau Yudas itu bukan umatnya, saya rasa, karena dia mati. Yudas itu muridnya, woi. Muridnya. Murid belum tentu orang percaya. Yudas itu dia mengkhianati. Yudas tidak pernah percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oh, dia menyesal, ya. Bu. Dia menyesal dari perbuatannya itu. Ya, menyesal saja. Enggak, pertanyaan saya, kenapa ketika masuk agama Kristen yang terkutuknya jadi Yesus? Kan Yesus itu korbannya yang tidak bersalah. Karena Yesus ingin mengambil hukuman dosa yang sedianya umatnya akan tanggung. Itu Yesus yang tanggung, yang pikul. Sebagai Allah dia mampu gitu melakukan hal itu, Pak. Kalau begitu berarti menurut konsep Anda, dosa Yudas pengkhianat itu ditanggung oleh Yesus. Umatnya, kalau percaya ya ditanggung, kalau tidak percaya ya malah Yudas yang paling berjasa, Bu. Kan Yudas berkhianat, Yudas berdosa. Enggak, Yudas tidak pernah percaya. Dan saya baca itu kemarin, Yudas itu Yesus mengatakan bagian dari pelaku. Kok malah yang berjasanya dilupakan? Ini gimana sih konsep ini? Itu Yudas tidak bisa disebut berjasa. Kalau namanya berjasa itu berjasa dong, karena dia memberitahukan keberadaan Yesus, makanya Yesus ditangkap dan disalib. Gimana sih Ibu ini? Konsep Bapak mengenai soal yang berjasa, kata berjasa itu mesti diperbaiki. Kalau berjasa dong, lah Ibu kan mendapat pengampunan dosa gara-gara Yudas. Karena Yesus yang menanggung dosa saya, bukannya gara-gara si Yudas. Karena Yesus yang mati di salib. Yesus itu korban, Bu. Yesus itu korban. Yudas harus bertanggung jawab untuk perbuatan dosanya. Lah iya, makanya korban, makanya yang berdosa Yudas kan? Ya. Ya kenapa jadi yang dikutuknya Yesus? Karena Yesus mau mengambil alih hukuman dosa yang seharusnya saya tanggung nanti. Yesus itu kan korban, Bu. Itu Yesus yang tanggung. Loh gimana ceritanya? Korban dari kejahatan orang, malah korban ini menanggung dosa kejahatan orang tersebut. Ini gimana konsepnya ini? Itu kenapa? Karena coba sekarang begini ya. Allah. Karena kalau tidak mengirimkan anaknya, itu semua manusia harus binasa. Bu, di dalam hukum Taurat Musa, kalau dirubah hukum yang tadi, konsekuensinya apa di sini? Dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Anda berusaha merubah ketentuan hukum Taurat ini. Berarti berdasarkan hukum Taurat ini, Ibu dikutuk oleh Tuhan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Teman-teman berkata amin. Ini firman Tuhan katanya. Dan ini harus berkata amin. Karena Anda dari tadi berusaha merubah ketentuan hukum Taurat ini. Sementara Yesus sendiri, dia berkata tidak pernah merubah hukum Taurat. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat ini. Loh, ini logis ini, Bu. Benar. Ini gampang. Di Indonesia aja, Bu, di Indonesia aja, kalau ada yang tidak bersalah, lalu ada penjahat, yang bersalah tetap penjahat, Bu. Yang korban gak mungkin dituduh jadi tenang. Yang korban yang menebus hukuman, yang korban yang dipenjara. Atau misal begini, dia ada pencuri mobil saya dicuri. Nah, ketika mobil saya dicuri oleh penjahat itu, penjahatnya bebas membawa mobil saya, tenang, saya yang dipenjara. Itu nggak logis. Itu hukum apaan itu? Ya justru karena kalau semua orang harus menanggung sendiri hukuman atas dosanya, itu tidak ada manusia yang selamat. Semua masuk dalam neraka. Itu Ibu yang ngarang. Itu karangan Ibu, bukan ajaran Yesus. Karena ini dari ayat 26 aja ya, tidak ada orang yang
mampu dengan setia seumur hidupnya itu melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Tidak ada. Enggak, ini tentang mengutuk orang yang tidak bersalah loh. Sekarang Enggak, posisikan dulu, jangan ke hukum-hukum yang lain, posisikan dulu kebenaran. Bu, coba di 26 ini, konsekuensi dari merubah ketentuan hukum Taurat ini berdasarkan firman Tuhan, orang itu terkutuk, Bu. Anda setuju nggak ini firman Tuhan? Iya. Ya berarti yang Ibu tadi jelaskan itu melanggar ketentuan hukum Taurat, betul? Betul nggak? Enggak, itu memang hukumnya Allah, karena memang rencana Allah itu mau menyelamatkan manusia dengan mengirim anak. Loh, kan ini hukum Tuhan itu, yang terkutuk itu adalah orang yang menerima suap, bukan korban. Paulus juga tidak merubah hukum Taurat. Jadi dengan kematiannya di atas kayu salib itu berubah hukum Taurat itu. Ya itu Paulus yang bilang merubah dong, Bu. Gimana sih? Enggak. Jadi kalau Astagfirullahaladzim, doktrin segini amat ya Allah. Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, berganti dengan hukum kasih karunia karena Kristus telah datang menembus dosa. Ya itu yang merubah siapa itu? Yang merubah itu siapa barusan? Allah sendiri. Paulus. Dia bilang. Paulus kan? Paulus cuma merumuskan, menjabarkan. Lah iya, itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Bapa. Kan dari tadi saya bilang, inilah perbedaannya antara bapaknya Kristen dengan bapaknya Yesus yang di langit, yang mengajarkan firman Tuhan kepada Yesus. Kan gitu. Yesus berkata, sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat, kata Yesus. Kata Paulus, Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat itu dibatalkan. Itulah perbedaannya. Makanya inilah saya bilang, orang Kristen itu gara-gara punya bapak baru, sehingga mengabaikan pengajaran bapaknya Yesus yang diajarkan oleh Yesus. Ini jadi konsekuensinya di sini. Itu dengan matinya Kristus di atas kayu salib itu perintah hukum Taurat dalam bentuk upacara pengorbanan dosa itu udah tidak berlaku lagi. Dirubah yang mau dibahas. Enggak, saya tanya deh. Ini hukum Taurat juga atau bukan yang dibaca ini di ulangan ini? Hukum Taurat juga atau bukan? Itu hukum Taurat. Menurut Ibu ini dibatalkan? Sekarang batal dong. Berdasarkan ajaran Paulus batal kan? Tidak mendapati. Kalau menurut ajaran Paulus ini batal ya? Kan? Masih berlaku ya. Kalau masih berlaku. Masih berlaku. Jadi ya secara giliran mau diikutin Ibu nggak mau. Ini kan hukum Taurat, tadi katanya dibatalkan. Gimana sih? Lah sekarang Ibu bilang masih berlaku. Kalau masih berlaku ya Yudas lah jadinya. Ini kayak mana ini? Aduh, berantakan, hancur. Udahlah, tadi mana ada Kang Dito naik kayaknya, atau yang lain? Saya gantian deh. Saya agak capek nih. Mohon maaf. Ibu terima kasih ya Bu ya. Kita hanya diskusi. Kita tidak usah muter-muter. Cuman begini Bu ya. Saya sih izin begini ya. Saya sebagai orang eksternal ya, dari luar ya. Ibu maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya sampaikan. Begini, saya cuman pihak dari luar yang menelaah pengajaran-pengajaran. Ada pengajaran Yesus, ada pengajaran para nabi, firman Tuhan, ada pengajaran Paulus. Setelah dikaji ternyata antara pengajaran Yesus sampai ke Nabi Bani Israel dengan pengajaran Paulus kok itu berbeda jauh. Itu pertama ya. Kedua, cobalah telaah terus pengajaran Yesus, terutama sampai peristiwa sebelum penyaliban. Contoh sampai dia selesai, sampai dia berdoa kepada Tuhan, minta dipermuliakan. Itu coba telaah ajarannya. Karena di situ kita akan menemukan sebuah fakta kebenaran yang sangat masuk akal. Tapi kalau sudah membahas bangkit dari kubur, dia jadi Tuhan, menebus kutuk, itu pasti udah mulai aneh-aneh. Padahal Yesus ketika dia mengajar selama 3 tahun, ajarannya itu masuk akal Bu.
Itu sejauh penelitian saya, tapi itu hak ibu. Kembali lagi, saya tidak bisa memaksakan, tapi boleh juga dipertimbangkan oleh ibu. Satu poin yang paling penting adalah bahwa umat Islam sangat dilarang mengutuk Yesus yang kategorinya adalah Nabi Isa alaihissalam, atau notabene adalah Nabi Isa. Pantang itu, nggak boleh. Ya, bahkan jangankan dia sampai terkutuk di kayu salib, kesandung batu aja nggak boleh. Disitulah dia terangkat ke langit. Tapi kalau ibu, mohon maaf, kami kok tidak tega menjadikan Yesus, orang yang mulia yang dikasihi, diposisikan atau dijadikan sebagai hamba yang terkutuk. Itu kok saya agak berat sebenarnya, tapi ya itulah, kembali ya ibu ya, kita hanya diskusi. Terima kasih juga kepada semua yang menyimak dan juga yang menyimak di YouTube. Penutup, aku mau ngomong dulu ya. Tadi kan Bapak saya nggak kemana-mana, maksudnya saya cukupkan diskusi dengan ibunya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya cuma mengajak kita berpikir aja gitu. Bapak tadi sudah bawa yang ayat 21 dari Perjanjian Lama, ya, dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan seluruh hukum Taurat ini kan. Ya, itu berlaku untuk seluruh manusia, Pak. Jadi Allah itu tahu dan memberikan Bani Israel, Pak. Bani Israel, Pak, Taurat itu, Pak. Kalau mau masuk tuntutan Allah, kalau mau masuk surga, itu harus melakukan semua hukum Taurat 1-10 sepanjang hidup dengan sempurna tanpa gagal. Itu tuntutannya. Gitu loh. Dan itu diberlakukan, tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat. Karena itu Allah memberikan jalan keluar satu-satunya. Dia kirimkan anak yang tunggal, Kristus. Jadi menurut ibu Nabi Musa tidak selamat? Saya tanya deh, menurut ibu Nabi Musa dan para nabi tidak selamat? Musa itu percaya kepada Kristus. Musa itu percaya kepada Kristus. Kalau Bapak pertanyaan baca di kitab Nabi Musa yang mengajarkan hukum Taurat dan nabi-nabi Israel itu tidak selamat menurut ibu? Musa itu percaya kepada Kristus, jadi Pak. Jadi di mana Musa juga? Aduh, makin error. Udah Bu, mendingan jangan nambah narasi Bu. Jangan nambah narasi. Pokoknya intinya begitulah, keselamatan dalam kekristenan itu harus datang dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu kalau Kristen, ya kan saya bilang kalau Kristen. Ada titik di mana itu dosanya itu dibersihkan, diampuni. Dari situ baru dia bisa melakukan perbuatan baik yang Allah inginkan. Kalau tanpa pertobatan kepada Kristus, itu dia cuma melakukan berhenti dari dosa tertentu, tapi dosanya yang lain tuh yang masih banyak itu belum dibersihkan, belum dihapus. Itu tetap menjadi penghalang bagi hubungan dia dengan Allah. Gitu loh, Pak. Jadi maksud saya kalau cuma banyak dalilnya Bu, banyak di Perjanjian Lama itu. Kita nggak bisa sadar dosa kita itu seberapa banyak. Ya, kita pikir di Perjanjian Lama itu banyak dalilnya. Orang berdosa, mohon ampun kepada Tuhan, orang itu sudah dilupakan dosanya, orang itu selamat. Orang itu dosanya sudah tidak diingat lagi oleh Tuhan. Itu banyak dalilnya Bu. Jadi jangan paksakan melegalkan imannya Kristen dari Perjanjian Lama itu nggak masuk. Ada di dalam Ibrani.